Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Lestari Hirunisa dengan NIM 421200008. Saya Dewi Sri Wahyuni dengan NIM 421200019. Kami dari kelas 2A D4 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, sekarang kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Biaya Listrik Terpakai Berbasis Internet of Things atau IoT, yang disusun oleh Kakanda Asep Muhammad Alipudin, Kakanda Didik Noto Sujono, dan Kakanda Dimas Bangun Fikriansyah. Adapun yang melatar belakangi dibuatnya alat ini karena pada saat ini sering pemakaian energi listrik sering terjadi pemborosan yang diakibatkan karena kurang efektifnya penggunaan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghemat energi listrik tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya monitoring berapa daya atau energi yang telah digunakan dalam bentuk harga. Nah, alat ini akan berfungsi apabila adanya arus dari PLN yang menyuplai catu daya yang akan mengaktifkan ATmega 2560, modul Wi-Fi ESP8266, sensor PZEM004T, dan LCD display. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu alat ini bertujuan untuk memonitor penggunaan daya listrik dalam harga rupiah yang memanfaatkan sensor PZEM004T dengan pembacaan nilai arus, tegangan, dan daya aktif sebagai pemberi informasi kepada mikrokontroler yang nantinya akan memberikan informasi ke layar display LCD dan handphone melalui sebuah aplikasi, dan juga dapat digunakan sebagai indikator apabila jumlah harga yang diinginkan telah tercapai. Alat pertama yang digunakan pada proyek ini yaitu Arduino Mega 2560, di mana Arduino ini memiliki 54 pin input-output, di mana 15 pin digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART atau port serial hardware. Nah, selanjutnya alat yang berikutnya yakni modul Wi-Fi ESP8266. Modul Wi-Fi ini dapat menghubungkan rangkaian elektronika dengan internet secara nirkabel karena modul elektronika ini menyediakan akses jaringan ke Wi-Fi secara transparan dan mudah. Nah, adapun kelebihan dari ESP8266 ini, dia tuh dapat kekuatan transmisinya dapat sejauh 100 meter, tapi arus juga yang digunakan untuk mengaktifkannya itu cukup besar, yakni 80 mA. Nah, selanjutnya itu sensor PZEM004T adalah sensor yang dapat mengukur arus atau tegangan, yakni arus VRMS dan tegangan VRMS atau daya aktif yang dapat dihubungkan melalui Arduino ataupun platform open source lainnya. Nah, adapun dimensi fisik dari sensor PZEM ini yakni 3,1 dikali 7,4 cm. Nah, sensor PZEM ini dapat mengukur arus maksimal sebesar 100 ampere. Prinsip kerja dari alat ini yaitu secara garis besar, alat monitoring biaya listrik yang terpakai ini bekerja mengolah hasil pembacaan dari sensor PZEM004T menggunakan mikrokontroler ATmega 2560 dengan mengirimkan data hasil pengolahan tersebut ke layar LCD display dan ke aplikasi pada smartphone melalui koneksi internet yang dihubungkan oleh modul ESP8266. Nah, adapun di sampingnya ini ada flowchart dari prinsip kerja dari alat ini. Yang pertama, jika dimulai ada sumber dari PLN, itu akan mengaktifkan catu daya yang akan mengaktifkan mikrokontroler yang digunakan. Nah, mikrokontroler aktif juga akan mengaktifkan sensor PZEM004T yang akan memberikan data sensor ke mikrokontroler. Adapun dari mikrokontroler itu akan terbaca kondisinya apakah masih kurang dari 100 atau tidak. Nah, jika telah melewati angka, di sini memasang maksimalnya itu 100.000 pemakaian, maka akan menyalakan buzzer dan notifikasi pada smartphone dan dapat dibaca oleh pengguna.
Nah, adapun perancangan hardware dari alat ini itu ada 5. Yang pertama itu perancangan catu daya. Nah, catu daya merupakan bagian terpenting dari sistem karena semua peralatan yang dioperasikan itu membutuhkan sumber daya listrik untuk mengoperasikannya. Nah, jika tidak ada catu daya, maka seluruh rangkaian pula tidak dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa alat ini akan berguna ketika tersuplai tegangan dari PLN ke catu daya yang akan melakukan beberapa mikrokontroler yang digunakan. Nah, adapun daya yang dikeluarkan dan diinginkan ada yakni 9 volt DC 1 ampere. Nah, selanjutnya itu ada perancangan rangkaian LCD display. Nah, LCD monitor yang digunakan di sini menampilkan hasil pembacaan dari sensor. Nah, LCD yang digunakan di sini adalah 20 dikali 4, yakni ada 20 kolom dan 4 baris. Dan tiap kolom. Nah, yang selanjutnya itu perancangan rangkaian LCD display. Nah, LCD monitor yang digunakan di sini dapat menghasilkan hasil pembacaan dari sensor PZTM004T. Nah, di sini kita menggunakan LCD yang berukuran 20 kali 4, yang artinya ada 20 kolom dan 4 baris. Dan yang ketiga yaitu perancangan rangkaian sensor. Pada perancangan rangkaian sensor ini, sensor yang digunakan adalah sensor PZEM004T. Sensor PZEM004T berfungsi untuk membaca nilai besaran, tegangan, arus, daya aktif. Daya pada rangkaian sensor ini disuplai dengan daya 5 volt DC yang bersumber dari Arduino Mega 2560. Kemudian yang keempat yaitu perancangan interkoneksi modul Wi-Fi. Jadi modul Wi-Fi yang digunakan pada adalah modul Wi-Fi tipe ESP8266. Modul ini berfungsi sebagai perangkat tambahan mikrokontroler agar terhubung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP IP yang dapat terhubung dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian indikator peringatan. Nah, di sini rangkaian indikator ini terdiri dari beberapa komponen utama, yakni buzzer, resistor, switch, dan transistor. Nah, di sini resistornya itu berfungsi untuk menghambat arus yang menuju ke transistor. Nah, transistor di sini fungsinya sebagai saklar yang digunakan sebagai pemutus atau penyambung tegangan sumber yang menuju ke buzzer. Sedangkan buzzer di sini sebagai indikator peringatan yang berupa suara outputnya. Dan switch digunakan untuk mematikan buzzer secara manual. Berikut adalah pengujian dan analisa alat monitoring biaya listrik terpakai berbasis Internet of Things atau IoT. Di tabel ini adalah hasil pengujian penggunaan lampu 13 watt. Dapat dilihat di rata-ratanya yaitu pada alat ukur adalah 220,2 volt, sedangkan pada alat ukur yang kita buat ini hasil pengukurannya yaitu 220,6. Dapat dilihat bahwa akurasi tegangannya yaitu 100,2%, sehingga dapat dilihat persentase kesalahannya yaitu 0,2%. Nah, begitu pula perhitungan pada persentase akurasi arus. Rata-ratanya, contohnya di sini nilai arus pada alat yakni 0,08 ampere dan nilai arus pada alat ukur itu 0,086 ampere. Jika dikali 100% sama dengan 93%, maka akurasi kesalahannya itu ada 7%. Dan untuk faktor daya, jika kita menggunakan pengukuran secara realnya, kita menggunakan lampu 13 watt di sini. Jadi untuk faktor dayanya adalah 0,671. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa faktor dayanya yaitu 0,676. Kalau dipresentasi akurasikan, dia adalah 99%, sehingga kesalahannya adalah 1%. Kemudian untuk rata-rata hasil perhitungannya, yaitu secara realnya, yaitu 2,1 watt hour. Dengan harga rupiah yaitu Rp 3,17 rupiah. Jadi presentasi akurasi perhitungan harga rupiahnya yaitu dari harga realnya dengan harga biaya yang dimunculkan di alat ini, sehingga akurasinya adalah 95,2%. Dapat jadi kesalahannya adalah 4,8%. Begitu pula perhitungan pada
lampu 18 watt dan 23 watt, tetap menggunakan persamaan yang sama. Selanjutnya adalah tampilan pengukuran beban, contoh di lampu 13 watt pada alat yang dibuat pada LCD display, dan pada tampilan link pada smartphone. Kemudian untuk pengajuan rangkaian indikator dan notifikasi pada smartphone, ketika harga pemakaian beban telah mencapai harga lebih dari sama dengan 100.000, maka buzzer akan menyala selama 3 detik dan mati selama 5 detik, dan begitu seterusnya. Untuk notifikasi pada smartphone akan muncul peringatan dengan kalimat segera hemat energi. Anda sudah mencapai harga pemakaian energi bulanan, dan pada layar LCD display akan muncul notifikasi dengan kalimat segera hemat energi. Notifikasi dan buzzer akan berhenti menyala ketika mereset nilai yang telah dibaca dan nilai telah kembali kurang dari 100.000. Di sini dapat dilihat tampilan notifikasinya di smartphone dan di LCD rangkaian yang dibuat. Ya baiklah, disitulah tadi review jurnal dari kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari alat yang dibuat, yakni percobaan lampu 13 watt, lampu 18 watt, dan lampu 23 watt itu akurasi kesalahannya itu rata-rata 0,1 sampai 4. Maka dapat dikatakan itu masih dalam keadaan baik dan masih bisa dijalankan karena akurasi kesalahannya masih rendah. Nah, adapun pengujian alat pada rangkaian yang dilakukan dan serta notifikasi pada smartphone itu berjalan dengan baik. Sekian review jurnal dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.